Shalom semuanya. Dengan cepat buka 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara silakan membaca sampai ayat 15. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah tahan banting. Sekali lagi, tahan banting. Bapak Ibu Saudara, kita harus uji diri kita ini tahan banting tidak. Di dalam Kristus kita harus tahan banting. Walaupun kita ini manusia lemah. Kita punya perasaan mudah terluka, wajar. Kita punya pikiran yang mudah digoyahkan, wajar. Kita punya keinginan yang banyak, bahkan keinginan-keinginan yang mungkin ketamakan, itu manusiawi semua. Tapi dalam segala kelemahan kita, kita harus tahu ada kekuatan ilahi yang di dalam kita yang membuat kita tahan banting. Saya berdoa semua imam-imam yang bersama saya pagi hari ini, saudara adalah orang yang tahan banting. Bapak Ibu Saudara, tahan banting itu baru benar-benar kelihatan kalau dia dibanting. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tahan banting. Dia tahu bahwa ada kuasa supranatural di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita ada super power from God. Kita harus memakai kekuatan Allah. Jangan pakai kekuatanmu. Sejak kita menjadi manusia baru, ada super power di dalam kita. Pakai saudara, pakai super power itu untuk menghadapi keganasan dunia, menghadapi kejahatan dunia, tipuan, tipu muslihat setan, penipu-penipu di gereja, pembohong-pembohong, pemimpin-pemimpin penipu di gereja. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sebut gereja? Saudara, rata-rata bantingan itu justru dari dalam gereja, bukan di luar. NCC Internasional berdiri menyelamatkan jemaat dari serigala-serigala berbulu domba. Pemimpin-pemimpin buas dan rakus, sehingga membuat jemaat tidak tahan banting. Saudara, dunia dan gereja ganas sama. Jika jemaat Tuhan tidak hati-hati saudara, maka saudara akan hancur. Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi rahasia umum. Orang luar itu tidak akan pernah usik kita, kecuali mereka-mereka yang anti Kristen. Tapi justru orang dalam itu yang mengusik kita,
yang mau menghancurkan, menjegal, menipu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan super power di dalam diri saudara. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara ditindas, maka engkau tidak terjepit. Ketika habis akal, tidak putus asa. Ketika dianiaya, tidak ditinggal sendirian. Ketika dihempaskan, tidak binasa. Kenapa saudara? Orang yang tahan banting selalu membawa kematian diri dalam hidupnya. Kematian Kristus menjadi kematian diri. Karena mereka beriman bahwa mereka sudah mati. Dan kematian dalam Kristus, penderitaan dalam Kristus itu berharga. Sebagaimana kemarin saya sampaikan tentang pahlawan iman. Seorang pahlawan itu mati bangga. Jadi kalau saudara ditindas, banggalah. Kalau engkau terjepit, banggalah. Kalau engkau dihempaskan, banggalah. Bahkan engkau ditekan, difitnah, dihancurkan pekerjaan pelayananmu, banggalah. Karena engkau berdiri atas kebenaran, maka engkau tahan banting. Katakan amin. Saudara, mari rubah paradigma kita. Rasul Paulus membawa kematian Tuhan Yesus setiap hari. Mereka dikejar-kejar maut. Rasul Paulus bangga kalau bisa mati. Makanya dia katakan mati keuntungan. Jadi saudara, mari rubah paradigma kita. Jangan kita takut difitnah. Jangan kita takut dijepit. Jangan kita takut dimusuhi. Jangan kita takut ditolak. Jangan kita takut gagal. Jangan kita takut disingkirkan. Jangan kita takut tidak dianggap. Jangan kita takut dibenci. Bahkan sebaliknya, kalau saudara dibenci karena kebenaran, banggalah. Kalau engkau difitnah karena kebenaran, bersyukurlah. Kalau engkau ditekan karena kebenaran, haleluya. Kalau saudara dijepit, disingkirkan, dibuang, bahkan tidak diakui karena kebenaran, bersorak-sorailah. Jika NCC Internasional ditolak semua gereja, saya orang pertama yang akan pesta besar-besaran. Kita akan pesta, kita bangga, karena kita berdiri atas kebenaran. Jika saya oleh karena kekerasan perkataan saya memberitakan firman, saya tidak diundang semua gereja, justru itu yang saya cari saudara. Katakan amin. Kalau saya dibuang oleh keluarga saudara karena saya terlalu fanatik, justru itu yang aku mau saudara. Amin. Haleluya. Kalau gereja kita dianggap oleh gereja lain sesat padahal kita berdiri atas kebenaran, itulah keberhasilan gereja. Yes. Haleluya. Apalagi saudara dibunuh. Saudara dibunuh. Justru itu yang kita cari. Karena kebenaran. Kamu tahan banting saudara. Orang yang tidak tahan banting karena dia takut dibenci. Karena dia takut dibuang. Oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh menantunya, oleh saudaranya. Sehingga kita menjadi pribadi yang lemah. Bapak Ibu Saudara, pakai super power dalam diri kita. Asal kita berdiri dalam kebenaran. Rasul Paulus sadar bahwa dirinya bejana tanah liat. Saudara, bejana tanah liat itu mudah retak. Tapi kok kuat, dibanting gak apa-apa.
Karena apa? Karena bantingan itulah yang disukai Rasul Paulus. Dia membawa kematian Kristus setiap hari. Saudara, orang yang tahan banting perkataannya tajam, penuh urapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap teman-teman saya para imam di NCCI, ya, kalau kita ditolak oleh semua gereja, itu goalnya memang bagus. Katakan amin. Kalau anggota NCCI dibuang oleh keluarga karena ikut doa syafaat, itu pestalah, puji Tuhan. Amin. Bahkan kata Rasul Paulus, ketika saudara dihempaskan, engkau tidak binasa. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang ini Tuhan cari orang tahan banting, bukan orang cengeng. Orang cengeng itu karena dia takut dihina, takut difitnah. Orang cengeng itu kan mau diterima semua orang, enggak usah. Hari ini udah enggak zamannya. Kamu harus diterima semua orang. Demi kebenaran kamu ditolak. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, kamu akan dibenci oleh semua orang karena mereka membenci aku. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlulah cari-cari diterima. Anda tidak diterima bangga kok apalagi diterima. Katakan amin. Anda dibenci saja bangga kok apalagi disayangi. Karena kebenaran loh, saya maksud. Bukan karena engkau melakukan dosa. Anda dibuang karena kebenaran aja bangga, apalagi diterima. Gara-gara saudara berdiri karena kebenaran, omsetmu turun, banggalah. Gara-gara saudara Kristen, kamu dipecat dari perusahaan. Pestalah, jangan nangis. Gara-gara saudara orang Kristen, saudara tidak diterima bekerja. Syukuran, langsung syukuran. Karena itu goal saya Bapak. Jadi kalau saudara ngelamar kerja, siaplah saudara ditolak karena kebenaran, itu bagus. Tapi kalau diterima, itu karena kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayo saatnya tahan banting. Pendoa-pendoa saya tahan banting. Jangan kejar prestasi saja. Jangan kejar keberhasilan saja. Orang yang kejar prestasi keberhasilan rata-rata tidak tahan banting. Suka nangis-nangis. Pelayanan dikejar supaya diterima. Pelayanan kok diterima? Gak usah. Jadi kalau kita bikin pelayanan tapi kok banyak ditolak, itulah keberhasilan karena kebenaran. Amin. Nah, orang yang ngejar keberhasilan, jumlah jemaat, mengejar pelayanannya terkenal, pelayanannya bisa diterima semua orang ini tidak tahan banting. Lihat aja, begitu ada masalah dan pelayanan nangis-nangis. Kenapa saya begini Pak? Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi saya dihina Pak. Saya sudah nolong, tapi saya ini Pak, dikata-katain begini Pak. Padahal saya sudah serius loh Pak Webi. Padahal saya sudah sungguh-sungguh loh Pak. Padahal saya dikasih semua loh Pak. Tapi lihat Pak, mengapa ini terjadi Pak? Oh, cengeng kamu. Kamu bukan prajurit. Kamu bukan pahlawan. Yang mengerti katakan amin. Karena kebenaran saudara, kita membawa kematian Tuhan. Karena kebenaran bangga kalau kita ini ditindas. Oh bangga, apalagi kita tidak dikasih makan, ya. Dan terakhir kita dibunuh. Oh terima kasih Tuhan. Karena itulah goal kemenangan Kristus. God bless you all. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapak pagi hari ini. Kami jadi pelayan yang tahan banting. Kami tidak mau cengeng lagi. Udah waktunya kami buang kecengengan. Kristen anak-anak, Kristen mentah. Sudah dibuang dari imam-imammu. Karena perjalanan 10 tahun ke depan, kurang 2 bulan kami akan start
lari sampai 2033. Ya Bapa, kami bersyukur, berkati imam-imammu semuanya. Hamba menyerahkan imam yang bertugas sampai nanti malam jam 12, bahkan besok dini hari. Engkau urapi mereka. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetuanan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.